Dan jangan jadi cuma orang yang komplain. Karena nanti saudara akan terima pengurapan. Pas ada maju ke depan, taruh dulu di pikiranmu. Kapasitas apa yang Tuhan kasih? Jangan kutuki bisnismu sendiri. Jangan kutuki keluargamu sendiri. Jangan kutuki apa yang di tangan saudara. Tapi waktu saudara maju nanti, minta pengurapan impartasi. Biar api kudus Tuhan memenuhi kapasitas saudara. Yang mengerti katakan amin. Dilanjutkan. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gak membawa minyak. Ayat keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Katakan sama-sama dengan saya, minyak dalam buli-buli mereka. Jadi orang-orang punya kapasitas, tapi kalau nggak terima kemampuan ilahi, nggak terima pengurapan. Nah, bagaimana caranya saudara bisa terima pengurapan? Pengurapan nggak cuma diminta, pengurapan harus dibawa. Makanya malam ini namanya impartasi dan aktivasi. Saudara udah ditumpangin tangan hari ini, tapi kalau hari Minggu, hari Senin, Anda nggak melangkah dengan urapan itu, nggak terjadi apa-apa. Minyaknya harus dibawa. Waktu Anda bekerja, libatkan Roh Kudus. Waktu saudara praktek sebagai dokter, libatkan Roh Kudus. Anda lagi dealing proyek, libatkan Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, Anda bisa jadi salurannya Tuhan. Kalau itu pengurapan dibawa, katakan dibawa. Jadi yang diminta harus dibawa. Yang bijaksana dia bawa minyak dalam buli-buli mereka. Kata kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kenapa saudara perlu pengurapan? Saudara dan saya bukan superhuman. Ngantuk. Perlu istirahat. Ada waktunya saudara nggak bisa bangun lagi. Ada waktunya saudara udah mentok. Ada waktunya saudara capek. Tapi kalau saudara membuka hati, apapun yang kau lakukan, kau melibatkan Roh Kudus di tengah-tengah keterbatasanmu, di situ Tuhan masih bekerja. Bukankah Dia memberkati waktu Anda tertidur? Bukankah Dia kasih gigi waktu engkau tertidur? Kenapa saudara butuh pengurapan? Karena pengurapan memampukan kita di saat-saat dimana kita gak mampu sendiri. Pengurapan memampu kita maju waktu kita gak bisa maju lagi. That's why you need the anointing of the Holy Spirit. So nomor 2 catat. Orang yang rendah hati adalah orang yang yakin. Kalau Anda mau menanti Yesus, yakin. Go the extra mile. 5 yang bijaksana yakin mempelai akan datang. Kalau nggak datang sesuai dengan jamku, aku punya cadangan. Karena kenapa? Yakin. Katakan sama-sama dan saya yakin. Saudara yakin nggak Roh Kudus masih ada sampai hari ini? Yakin nggak pengurapannya masih ada sampai hari ini? Yakin nggak karunia-karunia Roh Kudus masih ada sampai hari ini? Karena kalau kau yang nggak yakin, maka kamu nggak dapat karena kamu nggak yakin. Hidup dengan yakin, punya yang namanya conviction. Saudara lagi bangun orang tua, anak-anak lagi dibangun, Anda lagi membina keluarga. Mungkin ada proses yang anak melewati, bisnis gak semuanya lancar, mujur. Ada waktunya Anda berbisnis, yang Anda lihat seperti omset turun, customer kayaknya gak datang lagi. Tapi kalau saudara membangun bisnismu oleh karena kehendak Tuhan, Anda harus yakin itu bisnis gak akan mati. Yang mengerti kata-kata amin. Anda lagi membangun pelayanan, karena saudara tahu Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang mengurapi saudara. Anda harus tahu bahwa gerejamu, Anda yakini di situ rumah Tuhan dan hadirat Tuhan masih menjamah orang-orang yang membutuhkan. Katakan sama-sama, aku harus yakin. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Lalu gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan. Nah, garis bawah kata membereskan. Di bahasa Yunaninya itu adalah kata dasar, kata kosmetik. Dan Tuhan kasih tunjuk sama saya, sekarang banyak gereja yang lagi pakai kosmetik. Yang membereskan pelitanya cuma yang bijaksana kah? Yang bodoh juga membereskan pelitanya. Sekarang saudara yang kamu lakukan itu kosmetik doang.
Padahal busuk cuma didandanin. Kita cuma fokus sama yang kissing-kissing. Atau dalamnya betul-betul ada isi. Makanya saya bilang kreativitas bukan cuma kemampuan belaka. No. You need the anointing. Amen. Orang bisa berkarya karena pinter. Orang bisa berkarya karena belajar. Orang bisa berkarya karena koneksi. Kabar baiknya, saudara gak punya uang keluar negeri, saudara gak punya koneksi, asal Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara tetap bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita harus ajarin sama anak kita, sekolah bagus, tapi yang membuat berhasil bukan sekolahnya, tapi perjanjian dengan Tuhan yang membuat berhasil. Itu diwariskan. 10-10-nya dandan, 10-10-nya pakai kosmetik, 10-10-nya kelihatan cantik, pelitanya dirapiin, diberesin. Tapi ada 8 gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir. Apa cerita seorang yang gak bisa dipercaya selalu minta-minta ke orang lain. Ngandelinnya orang. No, andalkan Tuhan. Karena saya berbicara, enak aja lah ambil. Ini tipe orang apa sih, sinis? Punya banyak yang memberkati. Kalau bisa, berkati dong. Banyak kan di sosial media, benar-benar pelayanan. Jangan di kota dong, ke desa dong. Oh, kedengarannya kayaknya holy sekali. Itu perkataan orang bodoh. Orang bijaksana dengan apa yang di tangan saudara, Anda nggak minta-minta. Orang yang bijaksana mengelola dengan yang ada. Nah, ini serem loh saudara. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di. Oh, kelihatannya kan murid Yesus harus berbagi dong. Saya rela dong kasih ke orang lain. Enggak. Saudara dan saya yang sungguh-sungguh diurapi di akhir zaman ini harus belajar say no. Gereja kan diminta bobok sama Tuhan. Yang bijaksana berkata, no. Orang diurapi mengkhususkan dirinya. Anda harus mencintai orang, jadi berkat buat orang, tapi saudara harus punya batas yang sehat. Hubunganku dengan Tuhan yang aku udah siapin di hadapan Tuhan, don't touch. Ini butuh hikmat nih saudara. Ini butuh kepekaan. Ini butuh kedewasaan. Gadis yang bijaksana ngajarin ke yang bodoh. Ngomong apa? Tuh, pergi ke penjual minyak dan beli di. Jadi gadis bijaksana lagi ngajarin yang bodoh apa sih? Bayar harga. Jangan minta orang lain yang bayar harga, tapi Tuhan yang memberkati kamu. Jangan minta lain orang lain yang bayar harga, tapi Tuhan yang pakai kamu. Gak bisa. Orang bijaksana akan kasih arahan. Gak gitu caranya. Gembala yang bijaksana gak nina bobo jemaatnya. Jemaatnya perlu ditegur, ditegur. Perlu dikasih tahu, dikasih tahu. Dan kalau saudara punya gembala yang seperti itu, Anda di tangan orang benar. Yang mengerti katakan amin. Gembala yang mendidik. Anak-anak Tuhan yang kasih tahu. Gak gitu caranya. Kamu harus belajar bergumul sendiri dengan Tuhan. Kamu harus belajar bayar harganya. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita seperti itu. Di mana saudara bisa kasih arahan ke hidup orang lain, Anda membangun hidup orang, mengarahkan orang untuk bisa mengalami yang namanya kebenaran. Tapi saudara nggak bisa selamatin orang. Gereja tidak pernah dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan orang. Itu tugasnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tapi tugas gereja ngapain? Kabarkan kebenaran, beritakan kebenaran. Orang mau terima atau tidak itu adalah urusan mereka. Tapi saudara dan saya harus melakukan bagian kita untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang sungguh-sungguh kerja diam di hadapan Tuhan. Ada mengerti katakan amin? Saya tutup ya beberapa ayat yang terakhir. Nah, kita berkata, tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Katakan sama-sama siap sedia. Katakan siap sedia. Itu gereja yang dewasa. Anda harus siap. Siap buat apa?
Ini bukan cuma siap masuk ke surga. Mereka yang siap sedia masuk bersama-sama dengan dia